Air susu dibalas air tuba. Begitulah kata yang tepat disematkan kepada Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh anak buahnya sendiri berinisial JJS. Ya, Agus Salim diketahui baru-baru ini menggandeng pengacara Farhad Abbas untuk menyeret Pratiwi Novianti atau yang akrab disebut Novi ke ranah hukum. Lantaran uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima oleh Agus Salim ditarik dan dikelola oleh yayasan yang dinaungi oleh Novi. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan Novi lantaran tidak adanya transparansi uang yang dilakukan Agus Salim selama uang donasi terkumpul. Alias, diduga Agus Salim telah menyalahgunakan uang donasi untuk kepentingan lain selain berobat. Untuk mengetahui polemik tersebut secara menyeluruh, maka inilah 5 polemik uang donasi Agus Salim versi Cumi Top 5. Buntut dituding menyalahgunakan dana donasi 1,5 miliar rupiah, Agus Salim menggandeng Farhad Abbas untuk melaporkan Pratiwi Novianti alias Novi ke polisi. Dalam keterangannya, Agus mengaku sakit hati dan tidak terima lantaran Novi memfitnah dirinya serta keluarga. Di sisi lain, Novi yang semula mengaku tidak akan melaporkan Agus, kini menyatakan bahwa dirinya juga akan mengambil langkah hukum untuk membuat laporan balik. Lantas, seperti apa aksi saling lapor antara Agus dan Novi? Saya udah membuat laporan pidana terhadap NP ya, untuk pencemaran nama baiknya. Saya yakin NP ini ketakutan sekarang. Karena apa yang dilakukan sebelum Agus menggunakan lawyer, dia merasa hebat. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk membenci Agus dengan cara-cara mengatakan Agus dikasih uang 1,5 miliar ternyata BPJS. Emang kenapa kalau BPJS? Saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan dengan masalah seperti ini gitu. Bukannya harusnya ini menjadi suatu hal yang buat saya sehat, tapi ini menjadi tekanan batin saya tuh menjadi tidak sehat, baik pun itu saya secara pribadi maupun keluarga saya, istri saya gitu. Itu aja sih, dan orang-orang saudara-saudara saya yang terdekat semua itu merasa tertekan dengan keadaan seperti ini gitu, karena kena imbas dari semua itu gitu. Dan langkah saya ke depannya mungkin saya nggak bisa bicara banyak saat ini, tapi awalnya saya minta maaf, saya nggak ada berniat untuk melaporkan Mas Agus atas penggelapan misalnya atau penipuan gitu atau apa, itu saya nggak ada niat karena saya tidak mau menyakiti orang yang sedang sakit karena itu adalah zolim gitu ya. Tapi ternyata saya malah dilaporkan gitu, nggak apa-apa, tapi saya pun mungkin akan memiliki langkah yang menurut saya insya Allah sih baik gitu. Jadi ya nanti kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Bukan berarti saya di sini takut, laporkan silahkan. Mau pasal apapun saya terima, nggak apa-apa gitu. Agus Salim dan istrinya Elmi diduga menyalahgunakan uang donasi 1,5 miliar rupiah dengan membagi-bagikannya untuk keluarga yang mana diketahui uang 1,5 miliar rupiah dengan membagi-bagikannya untuk keluarga yang mana diketahui uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk pengobatan Agus. Namun, atas tudingan tersebut, Agus melalui kuasa hukumnya, Farhad Abbas, membantah dengan keras tudingan yang dilayangkan tersebut. Di sisi lain, untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tak asal dilayangkan, Novi pun membongkar mutasi rekening hasil donasi milik Agus. Novi mengungkapkan bahwa terdapat uang senilai 98 juta yang diduga dipakai untuk berbelanja online. Lantas seperti apa bantahan pihak Agus? Dan seperti apa bukti yang dibongkar Novi? Uang donatur donasi-donasi itu nggak dimakan Agus. Udah dikembalikan ke yayasan. Ya. Catat. Dan ingat NP. Lu kalau membuli Agus ya, lu jangan terima dulu uang itu. Ini uang udah diambil baru dibuli-buli orang. Tidak ada digunakan beli rumah, nggak ada gunakan buat warisan, nggak ada.
Kalaupun ada, Agus yang memberi sama yang punya rumah. Tidak banyak dan udah dikembalikan, ya. Catat, tidak ada dipakai. Nggak ada, makanya Farhad Abbas berani lawan kalian-kalian yang bully-bully Agus. Mereka hanya bilang uangnya masih ada kok, uangnya masih ada kok. Kan mereka bicaranya seperti itu. Sampai saya pulang dan saya baru tahu dari tim saya yang terlambat datangnya bahwa dia namanya Mas Gary. Salah satu anaknya si W itu menghubungi Mas Gary dan menjelaskan bahwa uangnya itu terpakai sejumlah sekian-sekian gitu. Terus dia meminta maaf. Intinya kan kayak gitu kan. Kalau saya ya, misalnya saya punya cicilan rumah atau saya punya hutang, kan pelunasan untuk ke orang tersebut ya. Misalnya ke saya, masa diam-diam dikasih surprise itu nggak mungkin ya. Pasti kan tahu. Gitu kan masih dikonfirmasi oleh bank, benar nggak akan ada pelunasan gitu. Jadi kalau dibilang nggak tahu ya aku juga bingung gitu. Ada malah sesuatu yang saya nggak bisa ungkapin sekarang, mungkin nanti di kepolisian saya akan menjelaskan donasi yang 98 juta itu seperti apa. Kalau detail-detailnya aku nggak tahu, aku tidak ada komunikasi, kan aku cuma berdasarkan mutasi saja. Aku nggak bisa jelasin secara detail ya Mbak untuk itu, karena kan aku nggak mau melangkahi kuasa hukumku gitu. Iya, jadi berarti dari benar ada gitu. Kalau itu kertasnya ada, orang saya pegang. Oh, iya. Gitu, tapi bang apanya kita nggak tahu, itu soalnya di crop. Gara-gara statement-statement seperti ini, itu menghancurkan hidup saya, menghancurkan keluarga saya, menghancurkan istri saya. Itu sih gitu. Dengan statement ini juga banyak sekali gitu, pasti menyalahkan saya, tidak tahu terima kasih, udah pasti, nggak tahu malu. Pasti katakanlah mereka nggak tahu kehidupan saya seperti apa, hinaan seperti apa. Makanya saya ambil tindakan itu gitu. Seakan-akan saya bertindak membela apapun yang saya lakukan untuk keluarga maupun apa itu. Tidak ada gunanya gitu saya membela di depan publik. Pasti publik akan mempunyai keyakinan bahwa saya tidak berterima kasih begitu. Apapun yang saya lakukan pasti salah gitu. Agus Salim bersama kuasa hukumnya, Farhad Abbas, merasa kecewa dengan perbuatan Novi yang menyudutkan Agus dan keluarga. Menurut Farhad Abbas, Agus dan keluarganya memiliki hak konstitusional atau berhak atas uang donasi yang kini telah dipindahkan ke yayasan yang dinaungi Novi. Farhad Abbas menduga bahwa Novi memaksa Agus untuk bersedia memberikan dana donasi ke yayasan yang dikelola oleh Novi. Namun menanggapi hal tersebut, Novi menyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Bahkan, untuk membuktikan ucapannya, Novi membeberkan bukti hingga CCTV saat Agus bersedia untuk uang donasinya dikelola oleh yayasan. Lantas, seperti apa tudingan pihak Agus? Dan seperti apa bukti yang diberikan Novi? Novi tidak memiliki dasar ataupun legal standing buat memindahkan atau mengalihkan dana itu ke rekening yayasannya. Karena bagaimanapun itu sudah menjadi haknya Agus ya. Perlu diketahui ya, saya sudah cek mutasinya yang menyumbang itu ribuan orang. Bagaimana dia bisa mengklaim itu gitu loh? Orang itu dia tahu semua ya. Bahkan penyumbang itu mulai dari 5.000 ya sampai 1 juta. Coba ribuan orang. Ya. Coba. Apa dasarnya dia? Dan tidak pernah ada penyumbang itu memberi kuasa kepada Novi untuk memasukkan dana tersebut 1,4 miliar tersebut ke rekening yayasan NPN. Nah, jadi ini waktu adanya pemindahan dana dari rekening ke yayasan tanpa adanya paksaan gitu, karena langsung masnya sendiri yang datang ke bank tersebut. Ini juga ada chatnya. Jadi itu dipercayakan sama Novi ya, jadi nggak ada namanya paksaan gitu. Ini pemberkasan udah kita siapkan juga kelengkapan. Jadi kemarin yang pertama pentransferan tanpa ada paksaan ya. Oh iya, harus digaris besar nih.
Iya. Tanpa adanya paksaan, karena kan mereka ke rekening BCA sendiri, nggak diborgol, nggak dipaksa gitu ya. Berarti mereka sehat untuk melakukan hal tersebut. Bahkan ada CCTV bank kan, jadi nggak boleh dibohongin tuh. Nah, jadi transfer pertama adalah 1 miliar. Itu minta di take over dari Bank Densu dan kesepakatan gitu. Terus itu untuk biaya Mas Agus, biaya ke rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit misalnya ada bayar kayak kemarin ke JSC 3 juta gitu, misalnya kita dari yayasan, terus berapa lagi dari yayasan gitu. Untuk uang kan tujuan awal ya, pengobatan. Nah terus pas setelah pas podcast itu ditanya sama Bang Densu, nih ada 300 lagi. Terus dia bilang mau diserahin aja ke yayasan, katanya biar dikelola sama Tenopi. Kan ada tuh, tapi belum boleh dibuka sih, ada istrinya yang ngechat sendiri, dia percayakan untuk dikelola oleh yayasan, katanya begitu ya. Tapi kok sekarang digiringnya katanya dipaksa, nggak ada yang maksa, ngapain saya maksa? Terlepas dari polemik uang donasi, Farhad Abbas, kuasa hukum Agus, meminta pihak Dinas Sosial untuk melakukan audit dan bahkan membubarkan yayasan yang dinaungi oleh Novi. Mengetahui tantangan tersebut, Novi menyatakan bahwa ia siap jika Dinas Sosial ingin melakukan audit yayasannya. Lantas, seperti apa tantangan Farhad Abbas? Dan seperti apa respon Novi? Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit, pihak kepolisian mengaudit yayasan peduli kemanusiaan itu. Dan kalau bisa, pemilik yayasan minta sumpah pocong apakah selama dia menggunakan yayasan itu, dia menggunakan uangnya atau tidak? Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak? Karena mereka ini semua diuntungkan juga karena ada uang masuk dengan kesedihan yang menimpa Agus. Nah, tolonglah. Kita bukan mencari sensasi. Kalau kalian minta maaf dan meluruskan kembali, tidak mempermalukan, itu akan saya pertimbangkan kembali. Saya sama sekali tidak benci beliau. Saya tidak marah dengan beliau. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas. Tapi saya cuma nggak mau nanti orang di luar sana yang mau berbuat baik itu takut. Gitu loh, takut ternyata berbuat baik itu nggak mudah. Dan saya maka di sini masih bertahan. Saya masih pura-pura kuat untuk membantu orang. Saya hanya mau buktikan bahwa saya percaya Allah itu ada untuk orang yang benar. Makanya saya sangat tidak takut untuk diaudit. Silahkan audit yayasan saya. Tidak hanya Agus yang melaporkan Novi, Farhad Abbas menyatakan bahwa pihak keluarga Agus juga akan menyusul untuk melayangkan laporan terhadap Novi yang dinilai telah mencemarkan nama baik keluarga Agus. Lantas, seperti apa langkah hukum yang akan ditempuh Agus dan keluarganya terhadap Novi? Dan seperti apa ungkapan kekecewaan Agus terhadap Novi? Istrinya Agus, kita buat laporan tersendiri buat Novi. Nah, hari ini hanya 1 lembar ini, saya nggak usah pamerin ya, saya yang liatin. Bahwa ini adalah laporan kami. Laporan selanjutnya NP untuk somasi tahap penggelapan dan pemerasan. Di Polda apa Polres, Bang? Ya, di Polda juga. NP dan G. Pertama. Kedua, ini juga akan melaporkan. Ini juga akan melaporkan. Ini juga akan melaporkan. Pokoknya banyak sekali orang yang kau sakiti NP. Terlalu banyak sakit dan luka. Harusnya kalian mengasihi, menyarikan jalan menyusahkan, tapi mereka jadi sakit hati. Agus jadi sakit kan ini? Iya, bukan Agus gak berterima kasih ya sama Mbak NP. Cuma kalau kayak gini caranya gimana Agus mau berterima kasih? Agus sudah minta maaf 2 kali, tapi tetap melakukan hal yang sama, tetap aja memberikan statement. Menghajar terus seakan-akan Agus dan keluarga Agus itu orang jahat. Dia buat viral, soalnya orang nggak tahu berterima kasih. Di mana hati nurani? Ya. Di mana hati nurani? Kita lawan. Farhad Abbas, pembela kaum lemah, melawan bersama dengan Agus. Ini adalah perjuangan Agus yang difitnah seluruh keluarga besarnya. Benar. Yang dibesar-besarkan. Betul. Kalaupun Agus mau ngasih sebenarnya itu haknya dia. Dan tidak sejumlah apa yang dikatakan itu. Aku udah mau trauma menguang-uang kayak gitu, takut. Kasih aja bagi dia mah. Aku udah nggak berani. Ya? Kenapa? Masa di situ? Agus terus ngomong aja, ungkapkan aja. Sedih Agus rasanya gitu. Agus yang korban. Agus dikasih orang. Tapi dibuatin masalah sampai masalah itu nyebar.
dibuat fitnah, buat apa Ya. dibuat kayak gitu? Yang buat ada apa? aku sakit, semakin sakit gitu. Ya Kepintaran udah, ambil bicaranya aja, gitu. untuk Jangan ngompor-ngomporin dibuat orang. kayak gitu. Ngompor-ngomporin sakit loh orang, rasanya, Gus, bikin-bikin gitu. panas, mengadu domba keluarga yang susah ini, kedua lemah. Kita keluarga orang susah. Para loh. Tabas Tapi sebagai jangan kaum dibuat pembela kayak kaum gitu. lemah, Sedih aku pengacara rasanya. pembela kaum lemah terus melakukan advokasi buat Agus. Kesedihan. Ya, Agus tidak menjual kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan, karena empati dan simpati orang terhadap Agus. Biar jangan kira-kiranya kita itu uang adalah segala-galanya buat kita, sayang. Nggak apa-apa. Kalian jangan berantem. Iya. Biar aja masyarakat tahu Jangan dikira bahwa apa uang yang itu- diperjuangkan ini adalah untuk membela kamu sebagai istrinya. Jangan Betul. sampai dihina. Saya nggak rela istri Tidak saya rela. dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya, Saya buat siap keluarga mati NP, buat keluarga ya kita saya. ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga istri kalian minta maaf baik-baik aja. Khusus Agus, ya. Dan kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya kuasa daripada pendonor untuk mengambil uang itu. Kalian permalukan orang. Kalian ancam. Kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Siapa yang menggalang dana untuk itu? Jangan kalian bilang 1,5 miliar pergi BPJS. Siapa yang menghina BPJS? BPJS sudah dibayar. Dokternya sama juga. Fasilitas justru hemat, bagus. Dan jelas-jelas dalam TikTok bahwa kau bisa, Agus bisa bermanfaat uang itu buat beli rumah dia, buat beli kontrakan. Jangan beli mobil mewah, beli mobil biasa. Rumahnya nggak ada, kontrakannya nggak ada, belum diapa-apain, uangnya masih utuh. Yang ada hanya sakit hati. Hanya orang yang sakit tambah sakit. Benar itu. Buat apa? Ya, Nggak ada gunanya. tolonglah. Dan kalian yang mendukung orang yang mempermalukan usaha itu nggak usah kalian berpikir saya tidak mencari uang. Iya. Saya membela Agus tidak dibayar, tidak ada success fee. Justru saya juga menyumbang. Teman-teman juga semua menyumbang, ya. Kasih. Jangan lagi kalian ancam sumbangan saya harus dikirim ke rekening yayasan.